Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita bisa bertemu Bapak Ibu Saudara. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan memimpin dan menyertai buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita semua juga boleh merasakan kasih dan berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita masuk awal bulan Januari tahun yang baru 2021. Kita merasakan pimpinan Tuhan yang luar biasa, boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin percaya tuntunan Tuhan tidak akan bergeser sedikit pun dari Bapak Ibu Saudara, karena kita mengasihi dan kita hidup di dalam Dia, karena Immanuel selalu menuntun dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa dan Roh Kudus mengurapi kami semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada yang mendengar akan firman Tuhan ini. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Biar roh dalam kehidupan kita ini bernyala-nyala dan berapi-api untuk mengerti dan merenungkan akan firman-Mu. Kami akan terapkan di dalam kehidupan kami kepada sesama kita untuk mempertampilkan akan Kristus Yesus yang mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun berada, berkati buat hamba-Mu, berkati hotel ini, Hotel Kana yang sudah menyediakan tempat fasilitas buat hamba-Nya untuk melayani dan menampilkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati di dalam nama Yesus, biarlah kemuliaan Tuhan akan mengalir dan memberkati. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sangat patut mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara dan saya selalu pasti diberkati Tuhan. Baik, kita bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi saya tidak akan membacakan keseluruhannya. Saya akan membacakan poin-poin yang akan kita belajar bersama-sama untuk menjelaskan akan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita lihat dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan penerimaan kemuliaan Allah dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma, mereka memiliki suatu iman yang sangat kokoh dan kuat, dan mereka memiliki suatu pengharapan yang luar biasa dalam hidup mereka. Ketika mereka berada bersama-sama dengan Rasul Paulus, mereka bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, mereka berkumpul bersatu mendoakan satu yang lain, dan disitulah mereka merasakan ada jamahan Tuhan yang boleh terjadi. Jemaat pada saat itu mereka dijamah, diberkati karena roh mereka bernyala-nyala. Karena apa? Karena mereka memiliki iman kepada Yesus Kristus, dan iman itulah yang akan memberikan mereka semakin mantap untuk mengiringi Yesus dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma berbicara tentang pengharapan dan iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran karena kita dengar firman Tuhan. Disitulah iman bertumbuh dan sungguh-sungguh akan kokoh dalam kehidupan kita. Dan disitulah iman akan kokoh kuat. Apapun permasalahan, apapun tantangannya, itu tidak akan menggoyahkan sedikit pun. Karena kita memiliki roh yang sama. Roh Kudus ada di dalamnya, bersatu menuntun di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan saya juga boleh dituntun karena Roh Kudus.
Saudaraku yang kekasih, kita berbicara tentang pengharapan. Pengharapan itu karena kita tahu di dalam Dia ada harapan. Dunia tidak memberikan harapan buat kita. Mungkin dunia akan memberikan harapan itu untuk sementara saja, kenikmatan sementara saja. Tetapi pengharapan yang daripada Allah memberikan kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat di Roma juga, mereka memiliki harapan yang luar biasa. Dan mereka merasakan ada sukacita, anugerah, dan berkat Tuhan yang luar biasa yang boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita akan lihat bersama-sama. Di situ ada damai sejahtera. Iman kita kepada Yesus Kristus, timbul iman, ada damai sejahtera. Orang yang damai sejahtera, dia tidak merasakan khawatir dan bimbang dengan permasalahan apapun juga, karena dia memiliki damai sejahtera menyertai dalam hidup mereka. Orang-orang saat ini yang sekitar kita, mereka hidupnya mereka penuh dengan mengeluh, mereka hidup dengan bersungut-sungut, mereka selalu memikirkan, aduh apa yang terjadi tahun 2021 ini, awal tahun ini, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan ada sesuatu yang membuat mereka gelisah dan takut. Kenapa? Karena mereka tidak di dalam iman kepada Yesus Kristus. Mereka di luar dari iman, karena mereka tidak memiliki iman yang dari Yesus Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sudah memiliki iman di dalam Yesus. Kita memiliki damai sejahtera. Apapun permasalahannya, apapun pergumulannya, Yesus selalu menolong dan memberkati kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat juga di situ. Iman menghasilkan apa? Iman menghasilkan apa? Kasih karunia. Iman timbulnya kasih karunia yang diberikan kepada orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kasih karunia diberikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Maka mereka juga akan melihat begitu banyak tangan Tuhan, keajaiban Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan mereka yang hidup di dalam Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidup dalam Tuhan, dia selalu berjalan dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh kasih daripada Tuhan. Tuhan melindungi mereka dengan kuasanya. Karena apa? Karena mereka hidup di dalam kasih karunia. Orang yang hidup dalam kasih karunia, dia selalu apa? Meninggalkan akan sifat-sifat dunia, sifat-sifat dosa yang selalu untuk menghancurkan, membuat kita juga tidak merasakan kasih karunia dalam hidupnya. Dosa juga akan menghancurkan tentang apa? Damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dosa juga akan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah karena dosa. Kita bersyukur hari ini Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan Dia bangkit karena Dia mengasihi. Bapak Ibu Saudara, disitulah kasih karunia melalui pribadi Yesus Kristus, supaya orang yang percaya kepada Dia, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan boleh hidup kekal. Hidup kekal disertai dengan kasih karunia, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita lihat juga kita memiliki iman kepada Yesus. Pasti kita juga akan berjalan dalam Tuhan. Banyak tantangan, banyak kerikil-kerikil yang tajam untuk menghalangi kita untuk berjalan, untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan untuk Tuhan. Banyak yang untuk menghalangi, banyak yang untuk menghambat. Karena apa? Karena kerikil-kerikil, ada hal-hal tantangan yang begitu berat yang ingin untuk menggagalkan akan pekerjaan Tuhan. Tapi kita bersyukur pada saat ini, dengan kasih, dengan iman kita yang kokoh kuat, kita bisa melewati dengan kuasa dan zaman Tuhan menyertai kita. Kita bisa melewati semua persoalannya itu, dan kita boleh diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita itu merupakan penghargaan yang luar biasa. Dan kami juga merasakan ada sesuatu yang terjadi di balik kasih karunia. Ada damai sejahtera, ada anugerah, ada pernyataan Immanuel yang selalu menemui kita. Maka kita juga akan selalu bahagia, smile dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, Rasul Paulus juga berbicara juga kepada jemaat di Roma, supaya mereka memiliki iman dan pengharapan. Dan pengharapan itu akan mereka tetap pegang kokoh teguh dalam kehidupan mereka, supaya mereka tidak akan jatuh dari hal-hal pencobaan
dengan hal-hal keinginan duniawi yang ingin untuk mengagalkan akan rencana kasih karunia di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, biarlah renungan pada saat ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya bahwa jamahan Tuhan akan mengubah hidup kita. Tuhan akan mengubah hidup kita. Selama ini kita selalu hidup dengan megah di dalam dunia. Kita selalu membanggakan tentang keadaan dunia. Kita selalu hidup di dalam dunia. Kita lupa untuk melayani Tuhan. Kita lupa kita bersekutu dengan Tuhan. Lupa kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita lupa untuk berdoa karena kita terbuai oleh pengharapan dari dunia yang bersifat sementara yang membuat kita gagal. Tetapi kami puji Tuhan, amal pada saat ini Tuhan akan menolong kita. Saat ini Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan jamah mengubah Bapak Ibu Saudara supaya kita akan melihat bahwa di hadapan kita ada sosok figur yang luar biasa. Yesus namanya. Dia mau mengubah Bapak Ibu Saudara. Dia akan mengubah Bapak Ibu Saudara. Dia akan menjamah. Dia akan datang dan dia masuk dalam hidup kita. Dan dia akan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah menikmati kasih karunia. Kita akan lihat kiri kanan kita. Banyak yang belum merasakan kasih karunia daripada Tuhan. Banyak mereka yang belum mengenal akan Yesus Kristus. Banyak yang mereka belum menemukan tentang hidup yang kekal. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah mengenal akan Dia, kita mau pergi memberitakan akan Injil itu. Matius 28, pergilah, jadikanlah murid-murid dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa. Itulah yang Tuhan pakai kita, orang-orang yang sudah jamah. Kita pergi memberitakan Injil kepada mereka, supaya orang-orang yang sekeliling kita, keluarga kita yang belum percaya, mengenal akan Kristus Yesus sebagai Tuhan Selamat, dan mereka akan memperoleh hidup yang kekal, dan mereka akan mendapatkan tempat yang istimewa. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita sudah punya tiket, kita sudah punya banyak hal yang hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar urapan kuasa dan Roh Kudus buat Bapak Ibu Saudara, supaya kami boleh menerapkan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Berkati Hotel Kana Kaliurang, Yogyakarta. Tuhan berkati supaya hotel ini boleh jadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.